Seorang pemilik usaha kafe di Kabupaten Nganjuk diduga telah memperkerjakan anak di bawah umur dan memperkosanya di kamar pelaku. Kini korban didampingi orang tua melapor ke Polres Nganjuk. RM 16 tahun warga Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk didampingi pengacara dan keluarganya mendatangi unit perlindungan perempuan anak PPA Satreskrim Polres Nganjuk guna melaporkan JFS pemilik usaha kafe di wilayah Nganjuk Kota. RM melaporkan bosnya karena telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Menurut RM, usai bekerja, ia diminta membersihkan kamar mes oleh bosnya pada Selasa 12 Mei 2026 sekira pukul 12 dini hari. Selanjutnya, ia diminta tidak mengunci kamar. Pada pukul 3 dini hari, JFS masuk kamar dan meminta korban untuk melepas celana. Namun karena korban menolak, akhirnya korban dipaksa masuk kamar JFS dengan kondisi tangan dan kakinya diikat, serta membekap mulut korban dengan tangan. Selanjutnya, JFS langsung melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pada sore harinya, saat pelaku tidur, korban pun pulang tanpa pamit dan melaporkan ke neneknya atas kejadian yang menimpa dirinya. Bimantara Tio Pratama, kuasa hukum RM mengatakan, ia ke Polres Nganjuk mendampingi kliennya atas dugaan pemerkosaan anak di bawah umur oleh bos kafe di mana ia bekerja. Ia meminta Polres Nganjuk segera menindaklanjuti laporan kliennya. Dalam hari ini kami selaku kuasa hukum dari saudara dan kami Rusmiati mendampingi ke Polres Nganjuk dalam artian untuk mendampingi dugaan tindak pelaporan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 1 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tentang apa Mas? Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan. Bagaimana pasal 473 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ya. Kalau kronologinya sendiri bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Untuk kronologi awal juga dan kami mengalami dugaan tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik verbal maupun non verbal, dan oleh sebab itu maka kami melapor di unit yang berwenangan yaitu di Polres Nganjuk di PPA-nya. Iya. Pelaku dari dugaan pencabulan itu siapa Mas? Diduga pelaku tersebut merupakan pemilik kafe yang dan juga di mana pemilik kafe di mana tempat korban kami bekerja di tempat tersebut. Sementara itu, Aibtu Ahmad Arifin, Kasih Penmas Polres Nganjuk membenarkan adanya laporan korban dugaan pemerkosaan. Menurutnya, kasus PPA merupakan atensi tersendiri bagi kepolisian. Apakah benar ada pelaporan dari seorang warga terkait dugaan pencabulan? Ya, baik, bisa kami berikan keterangan sedikit saja bahwa kami hari ini telah menerima laporan yang ditujukan kepada PPA terkait kasus dari yang diduga pemerkosaan yang terjadi di wilayah Nganjuk Kota. Ya, kalau tindak lanjut dari pihak kepolisian sampai sejauh ini? Tindak lanjut dari kepolisian setelah menerima laporan kami barusan telah meminta keterangan dari korban berikut saksi-saksinya. Nanti dari pihak penyidik akan mendalami kasus ini dan memeriksa secara komprehensif bagaimana kronologi dan apa saja yang diperlukan dalam penyelidikan. Kalau sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau kedokteran Pak? Saya kira belum ya. Jadi masih dalam proses pemeriksaan ya. Masih proses pemeriksaan. Mungkin untuk selanjutnya Pak, apakah nanti akan segera ditindaklanjuti terkait laporan dari masyarakat ini? Ya, mengingat dari kasus ini pun juga melibatkan dari anak di bawah umur, jadi kami harus berhati-hati sekali untuk melangkah lebih jauh. Untuk itu
kami mohon bantuannya apabila ada informasi dari masyarakat atau rekan-rekan media, mungkin ada informasi yang bisa mendukung dari pekerjaan kami, bisa diberikan informasi tersebut. Hingga kini korban masih terlihat shock di rumahnya dan memilih tidak bekerja. Ia meminta agar pelaku bisa dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.